Pengiriman gula sempat terkendala dan mengancam industri makanan dan minuman. Di pertengahan Januari 2022 ini, seperti apa kondisi produksi gula nasional dan juga PTPN secara khusus? Baik, terima kasih. Jadi memang isu tentang kecukupan gula di dalam negeri, kalau kita baca data produksi tahun lalu paling banyak 2,3 juta ton, sementara konsumsi sekitar 6,7 juta ton, di mana 3,4 juta ton adalah untuk makanan dan minuman, sekitar 3,3 juta ton adalah untuk konsumsi. Sehingga dari sisi konsumsi saja kita masih kekurangan sekitar 1 juta. Sementara untuk makanan minuman itu 3,4. Jadi memang isu gula di Indonesia adalah isu kecukupan yang semakin lama semakin berkurang, di mana Indonesia saat ini adalah negara importir terbesar gula di dunia. Terima kasih. Baik, apakah memang produksi gula ini semakin tertekan dan apa saja faktor-faktornya yang terus menekan produksi gula dalam negeri? Baik, kalau kita cerita produksi gula di dalam negeri, isunya adalah kalau kita bandingkan 90 tahun yang lalu, tahun 1930, Indonesia itu adalah produsen nomor 2 terbesar di dunia, dengan produksi 2,9 juta ton, dengan luas areal hanya separuh saat ini. Tapi dalam perkembangannya, sejak tahun 67, Indonesia menjadi net importer. Kemudian tahun ini, dibandingkan dengan tahun 30 itu produktivitasnya Mbak Anneke menurun dari dulu 15 ton sekarang hanya 5 ton. Artinya ada persoalan di industri gula dalam negeri, khususnya industri gula terkait dengan petani tebu. Jadi isunya adalah kalau ingin memperbaiki kecukupan gula, maka isunya adalah bagaimana kita meningkatkan produktivitas petani tebu. Di samping tentu di lingkungan korporasi yang lain, karena di Indonesia ada sekitar lebih 60 pabrik gula. Persoalannya adalah masalah lahan yang memang terbatas, sehingga karena antara lahan untuk tebu dengan lahan untuk padi itu kita saling bersinggungan, sehingga kita harus bisa memaintain keduanya bisa saling mencukupi. Tapi yang penting bagi PTPN terutama, ke depan kita akan membawa bagaimana mengangkat produktivitas petani tebu yang sekarang katakanlah hanya 5 ton per hektar menjadi di atas 7 ton. Upaya apa yang bisa dilakukan untuk bisa meningkatkan produktivitas para petani tebu? Ya, jadi khusus untuk PTPN, saat ini PTPN itu produksi sekitar 800.000 ton atau sekitar 34% dari total produksi nasional. Jadi isu yang akan dibawa oleh PTPN ke depan dalam 4 tahun ke depan, target kami tahun 2025 itu menghasilkan 1,8 juta ton. Itu diperoleh dari memperluas areal sendiri, jadi areal HGU kami saat ini sekitar 65.000 hektar. Dalam 3-4 tahun kita akan naikkan menjadi antara 80 sampai 100.000 hektar. Lalu kita juga berkepentingan karena kalau isu gula nasional kita harus pastikan petani memperoleh penghasilan yang secara usaha tani kompetitif dengan komoditi lain. Sehingga PTPN pada tanggal 17 Agustus 2021 telah membentuk satu entitas namanya PT Sinergi Gula Nusantara, di mana PT ini menjadikan satu seluruh pabrik gula di PTPN. Jadi kami memiliki 43 pabrik gula, di mana 35 pabrik gula sedang diperbaiki dalam situasi operasional, yang lainnya akan kita perbaiki. Jadi itu semua kami lakukan yang pertama-tama yang meningkatkan proses petani. Saat ini kita di Kementerian BUMN itu sedang menggerakkan program Makmur namanya Mbak Anneke. Program Makmur adalah program yang didesain oleh Kementerian BUMN untuk membantu petani dalam kaitan dengan penyediaan sarana produksi, yaitu pupuk dan seterusnya. Kami bekerja sama dengan beberapa BUMN, ada RNI, ada PTPN, ada Perhutani, ada Bank BRI, ada Pupuk Indonesia. Semua itu didedikasikan agar petani tidak mengalami kesulitan ketika akan memupuk tanamannya. Kemudian PTPN secara bertahap akan membantu petani untuk mengganti varietas-varietas lama menjadi varietas baru yang unggul. Sehingga sasarannya pada tahun 2025 itu produktivitas petani sudah meningkat 1,5 kali lipat dari sekarang. Dengan petani produktivitas naik 1,5 kali lipat dari sekarang, maka target tahun 2025 seperti rencana pemerintah, kita akan swasembada gula konsumsi, di mana pada saat itu PTPN akan mengambil porsi antara 55 sampai 60% produksi nasional.